Ini silakan, kita forumnya bebas, kita diskusi bersama. Silakan dimulai, yang mau duluan, yang sudah ada pertanyaan, boleh belakang. Oke, baik ya. Nanti disebutin nama sekalian biar kita kenal ya. Oh iya, Masya Allah. Silakan disebutkan namanya, kemudian sekaligus langsung pertanyaan. Jadi boleh, Pak. Satu dua coba ini maju ke depan. Kemarin baru bisa. Satu dua coba. Tes. Pendek amat ya. Tes. Sekalian kenalin diri, perkenalan. Sekalian Ya, sekalian perkenalan. Satu dua coba. Ini baru satu start aja, kita baik-baik. Aman ya. Aman. Saya jadi Mas Tua. Oh, sengaja nggak dibawa ya? Saya mau turun tadi udah bilang sama istri saya, ini hari Jumat ada ustaz pakai jubah, walau hari mau kiamat cintaku tidak berubah. Cakep. Ini hari Sabtu ya. Berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dekat aja nggak sampai. Haris dan Ibu Direktur, Ibu Hajah Mimi, dan para semua tim agent yang saya hormati. Di sini saya ingin bertanya 3 hal. Yang pertama adakah kalau misalnya kita pelunasan di atas 50 juta, apakah dari tim Al-Bait Keuangan mewajibkan untuk menggunakan materai? Itu poin pertama. Lalu poin kedua, saya sudah beberapa travel dari kelas menengah atas, menengah sedang, dan menengah bawah. Untuk Al-Bait manasik ibadah 100% bagus, good, baik di X Maktur, X Patuna, dan 6 bulan dialamin juga Bu. Gak ketemu. Ya, nah terus juga kemarin sempat pas COVID saya bergabung di Arwina Reka dan Taskia. Nah di sini saya lihat dari menengah atas, sedang dan bawah itu Al-Bait sudah 100% bagus untuk bimbingan ibadah baik materi manasik maupun di Saudi. Cuman satu saran saya, atau adakah materi inti teknis? Jadi maksudnya itu adalah di sini dari teknis bandara, lalu handling Saudi itu terkait dari Jeddah maupun check-in hotel. Nah terus sekarang itu screen ada miss di mana di Saudi itu kamar double, kamar triple dapat 4 bed. Nah itu juga harus tersampaikan pas saat manasik Ibu kalau bisa. Nah mungkin 15 atau 20 menit untuk materi teknis. Jadi kalau mohon maaf kalau saya selain dari ada manasik dari pusat yang sering kita 1 bulan sekali untuk jemaah saya, tapi saya juga akan review. Saya akan review kembali jemaah saya perihal teknis. Karena ini yang paling penting. Teknis ini adalah lapangan, di mana jangan sampai ada miss antara Al-Bait pusat, saya sendiri dengan jemaah, sampai nanti teknis mutawif Saudinya. Nah, di sini perlu ada kesepakatan di mana SOP job desk sendiri, si materi manasik ini tidak perlu lama-lama. Yang penting 15 menit. Ini orangnya tampaknya pintar emang. Kalau bisa, jadi bandara Jeddah itu seperti apa? Cara bicaranya dan sebagainya. Gimana Bu? Apalagi pas saat kita take off, pas saat kita kepulangan, jangan sampai itu kredit nanti kenapa-napa jemaah terlantar, itu kan tidak mungkin seperti itu. Al-Bait tidak seperti itu, tapi itu harus perlu disampaikan. Apakah mendorong bagasi sendiri ataukah bagaimana? Nah saat check-in hotel, sekarang hotel sedang susah. Apakah
juga itu perlu sampaikan karena itu ada poin plus dan poin minus. Kenapa? Drive lain tidak menyebutkan dia berbicara di lobby, tapi kalau Albaid kan di atas bus atau bagaimana. Nah itu poin plus kita harus kita edukasi lagi supaya di manasik mereka akan dapat materi-materi teknis tersebut agar tidak ada miss di lapangannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kapan sih produk knowledge baik? Nah, karena di sini kan kita udah mau target nih ya, target misi Haji Furoda. Dan itu seperti apa knowledge-nya, dan kita harus satu misi, Harga paketnya berapa? Programnya seperti apa? harus tamat atau tidak. Nah, terus Depositnya berapa? Kursnya bagaimana Ibu? karena ada beberapa jemaah, mungkin jemaah daerah atau jemaah Jakarta yang tidak mengenal dengan dolar, maunya rupiah. Itu harus satu visi kan bagaimana. Baik, itu dulu. Terima kasih banyak Bu Hajah ini dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Erna. Kita mau tanya Bu? Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Ada? Ya, ada yang nggak mau kasih masukan, mau kasih saran dari Pak Amril nih, paling jauh. Pak Amril boleh? Oke. Tadi udah mau dipersiapkan pertanyaan. Nah, maju. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk sampai saat ini kita di Al-Bait sudah berjalan baik dan lancar. Nggak usah pakai inilah kayaknya ya. Cuma ada yang kenceng ya. Cuman untuk sampai saat ini yang menjadi kendala kami di daerah masalah jamaah yang tertunda. Terus jadi masalah jamaah yang tertunda, kebetulan grup saya ada satu grup 52 orang yang AirAsia. Sampai saat ini dari pihak AirAsia belum ada kejelasan. Dan alhamdulillah dari Al-Bait Pusat sudah punya kebijakan kemarin pemberangkatan dengan pembayaran sebagian. Jadi kita untuk yang LE-nya masih bisa kita pakai. Kemudian untuk tertahan yang di penerbangan sekitar 9 juta kemarin ya. 9 juta dan alhamdulillah pemberangkatan udah hampir selesai, sisa belasan orang lagi. Cuman yang udah selesai ini pada menuntut lagi mengenai uang yang sisa 9 juta itu. Sampai saat ini kita masih bisa menghandle jamaah mengenai pertanyaan mengenai semua lah yang bisa kita utarakan. Dan alhamdulillah sampai saat ini beberapa jamaah juga sudah kita kembalikan juga, masih bisa kita tangani lah. Dan saya berhusnuzon kepada Al-Bait karena dari sejak awal perkenalan saya di Al-Bait kita beberapa hubungannya baik sekali. Dari awal seperti yang tadi sampaikan kepada Ustaz Azad lagi, bahwa kita di sini tujuan utama adalah lillahi ta'ala. Kita melayani para Tuyurul Rahman. Masalah duniawi hanya mengikuti ini. Dan itu seperti Ibu ini sampaikan langsung ke saya pada saat awal saya ingin bergabung. Kita ini bukan bisnis intinya di keuntungan, tapi kita di pelayanan kepada para Tuyurul Rahman. Jadi sampai saat kita bahkan waktu kelas baik lagi, pada saat pernah kejadian saya bersama Bu Sriwani sempat dulu kan pisah pakai stem ya, pisah stem. Qadarullah waktu itu pisah kita kehabisan. Sama Bu Nini dipanggil kita semua di Jakarta. Kita dipanggil ke Jakarta, semua jemaah dihadirkan, kemudian dikasih solusi bahwa tetap diberangkatkan. Sambil menunggu keberangkatan dikasih pilihan. Yang mau pulang silakan, yang mau nunggu silakan, dan alhamdulillah itu berjalan baik. Dan itu sangat memberi nilai plus lebih memudahkan kita dalam pemasaran karena orang melihat komitmen kita di situ. Apabila ada permasalahan, kurang bagus soalnya. Dan alhamdulillah itu nilai plus. Bahkan ada jamaah kemarin ngomong, kita bapak ini seperti petani. Pada saat awal mungkin kena wabah, langsung hancur usaha 1 tahun yang ditunggu tidak bisa panen. Tapi kan tidak mungkin berhenti untuk tetap menanam padi. Tetap kita menanam lagi dan tetap berharap
mendapatkan keuntungan untuk selanjutnya. Dan alhamdulillah seperti itu yang kita berjalani sampai saat ini di Al-Bait. Cuman mungkin masalah corona sudah mendunia seperti tadi. Saya hanya ingin minta penjelasan mengenai jamaah yang tertunda ini. Karena terus terang saya untuk setelah corona ini memang belum full pemasaran kita tidak berani ekspos karena terlalu banyak yang masalah itulah dari jamaah-jamaah lain pertanyaan-pertanyaan, sedangkan dari travel lain udah mulai pemberangkatan mereka bahkan sudah selesai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Amril Bapak sekalian jauh dari sana. Oke, kita tampung ya Pak Amril, nanti akan langsung kita jelaskan. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin dari Demak, Pak Wahid, Fadl Mashkuran. Mungkin banyak yang harus disampaikan. Ada pertanyaan. Saran. Boleh saran, boleh masukan, boleh apa saja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Jadi yang pertama memang tekanan tadi ya. Jadi Ustaz tadi bilang bahwa orientasi ini penting sekali untuk mengembalikan kita ke fikrahnya. Di orientasi kita jangan hitungan terus. Di saya itu berkembang alhamdulillah cuma itu sekali kita kan sering kumpul ada mengajikan ada bagian itu bulan keliling ke rumah masing-masing itu kan selalu saya tekankan masalah niat. Jadi kita selalu mengingatkan jamaah tentang niat, tapi kita lupa sendiri niat kita. Itulah problem utama kita selalu ngomong itu yang makanya selalu saya tekankan itu. Jadi saya tekankan itu dan alhamdulillah kita berkembang ya karena teman-teman kita ya kita selalu ajak seperti itu. Dan terkait dengan saran ya, saya kira alhamdulillah ya kita berjalan dengan pesat ya. Saya bersama Al-Bait mulai dari awal pendirian ya. Jadi Ustaz Nurdin dulu, terima kasih Ustaz. Gimana? Beliau yang ngisi manasik terus ya kan begini Pak Agung ya pada kegiatan beliau ke sana. Dari rintisan itu alhamdulillah kita berkembang dengan pesat ya. Nah, saya mau tekankan di sini adalah terkait dengan sistem kita. Jadi Al-Bait perlu membuat sistem yang tertata dengan baik. Karena kita ke depan itu nanti banyak sekali jamaah. Cuma mungkin sekarang 5.000, mungkin tahun depan bisa 10.000 kan. Amin. Kalau tidak tertata nanti akan repot sendiri kita. Di kerepotan pelayanan kita nggak standar dan lain-lain. Jadi makanya perlu ditata sistem jangan tergantung pada satu bentuk. Jadi nanti ada satu SOP. Jadi nanti ada SOP yang jelas terkait dengan pelayanan, terkait dengan TL, terkait dengan motor dan lain-lain, terstandarisasi. Dan nanti sistem semuanya input jamaah itu. Stoknya berapa ya, masih berapa sih gitu. Jadi setiap agen kalau Demak kan kita memang sudah bloksit ya. Jadi kalau teman-teman yang ini kan bingung nanti baru diumumkan sudah close. Baru diumumkan sudah close. Diborong sama Demak. Jadi repot sama kasihan mereka. Karena apa? Kalau di kita itu masang ya kayak MMT di sekali masang itu bisa 300 lokasi 300-400. Jadi kalau kita ngikut pusat ya habis kita baru dipasang sudah terus. Jadi memang kalau Demak aman sih karena kita punya mesin sendiri. Aman. Ya, saya kira itu jadi perlu ditata sistemnya yang baik nanti biar memudahkan semua karena kita akan berkembang. Saya kira kalau servis kita, layanan kita bagus ya, motor kita bagus, TL kita bagus, insya Allah akan berkembang. Jamaah puas dan akan ada repeat dari yang penting itu repeat, jadi orang itu puas insya Allah akan kembali. Di bawah itu semua, alhamdulillah saya itu jarang ada turun ke lapangan, jarang sekali. Karena yang paling
manjur istilahnya itu karena jamaah itu kita layani dengan baik. Mereka akan cerita. Istilah kalau dalam ilmu marketing itu word of mouth. Ya. Jadi itu kekuatan mulut itu lebih kuat. Jadi mereka yang nengok setelah pasca umroh itu luar biasa. Alumni. Mereka akan berpikir baik dan mengajak. Jadi pembela kita. Dia akan memasarkan produk-produk itu. Jadi saran saya yaitu tata sistemnya ya mudah, efektif, tepat ya. Saya kira itu nanti mungkin insya Allah kita akan berkembang dengan baik. Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Wahid, Bapak sekalian. Baik ya, selanjutnya kita kasih pertanyaan lagi ataupun saran apa saja untuk kita. Perwakilan yang dari perempuan ada yang mau bertanya? Nanti baru. Bentar ya, coba lagi. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, Ustaz Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya, pada jemaah yang ada di sini dan tim-tim yang ada di sini. Alhamdulillah saya bisa bergabung dengan Albert dari 2016 ya kayaknya 2016. Alhamdulillah, dan step by step jamaahnya bertambah. Kemudian ya, ada hal-hal yang menjadi ganjalan, mungkin juga dari agen-agen lain, karena jamaah dari daerah itu pengennya yang ke bawah ya ikutnya misalkan sama Madiun, yang membawa ya harus pengennya orang Madiun. Nah ini itu harus ada batasan. Agen bisa membawa jamaah itu bisa menjadi TL itu berapa dapatnya, itu harus ada. Kemudian ada kendala biasanya di kalau sudah ada agen ikut TL, nah itu jangan ngerecekin TL. Boleh saran, boleh ngasih nasihat, tapi penanggung jawab itu adalah TL. Mohon maaf ya, ngerecokin itu hal-hal yang artinya yang harus dikasih nanti dikasih ya bagaimanapun TL kan penanggung jawab. Jadi agen yang ikut TL jangan ngerecokin, udah bisa ngasih saran apa boleh, tapi jangan ngerecokin. Kemudian yang kedua masalah fee ini harus ada kejelasan. Jadi setiap keluar flyer fee-nya berubah-ubah. Jadi kadang-kadang marketing saya udah sebarin fee-nya begini-begini, tanya berubah lagi, ganti lagi. Kemarin segini, sekarang segini. Nah itu harus ada dikasih batasan, dikasih kejelasan. Jadi kalau memang harganya segini, fee-nya berapa itu harus jelas dulu. Jadi jangan kirim flyer tapi fee-nya juga masih bingung. Ada yang 1,5, ada yang segini, ada yang segini. Giliran kita ngasih marketing kebingungan juga. Nah, jadi harus ada jelas. Kemudian masalah upgrade hotel. Nah, sekarang itu kan banyak upgrade hotel. Jadi saya sih pengennya jangan jamaah saja yang dibebanin. Misalkan hotelnya tadinya di awalnya terkalikan di Green Masa, tiba-tiba ada kendala atau apa-apa, kemudian nambah biaya. Jangan hanya jamaah yang dibebani, tapi bareng-bareng. Itu harus jelas. Jangan sampai jamaah yang kena beban tapi PT diem aja, pura-pura nggak ngedengar, pura-pura jamaah ini pura-pura nggak ngedengar keluhan di bawah. Jadi hanya seolah-olah hotelnya naik, tapi nggak dijelasin rinciannya kenapa. Itu harus diperjelas juga. Karena kan kita jual biasanya sesuai hotel. Kemudian begitu ditaikin, udah pada kacau. Jadi mohon nanti dijelasin. Kalau memang hotelnya naik, ya diperjelas. Naiknya di mana, sebagainya bareng-bareng. Jadi
Yang artinya jangan yang dirugikan hanya jamaah, tapi PT juga ikut bareng-bareng. Bareng-bareng rugi, bareng-bareng untung. Memang orang usaha ya ada rugi ada untung. Itu saja. Itu saja mungkin tahu saran atau apa nggak tahu. Baik, kita tampung Ustaz Hasan, Masya Allah. Bagus kan, hari ini semua ditumpahkan, baik ide, baik gagasan, baik komplain ataupun bagaimana tanya jawab, silakan bebas, dibebas-bebaskan. Inilah salah satu, pokoknya tetap ujung-ujungnya kita akur bagus sekalian ya. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa forum banting-banting meja, tapi di luar kita kebersamaan kompak bagus sekalian ya. Oke, baik, silakan. Menagih juga boleh ya, yang menagih. Oke, ya, baik ya, kita kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya terima kasih sekali sudah diundang. Saya maksudnya saya masih kecil, masih cewek, masih anak lagi. Di perwakilan ini saya masih kecil, masih harus banyak belajar. Tapi walaupun kecil, saya mau bermimpi besar. Amin, 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 amin. Mau menjadi seperti perwakilan-perwakilan yang sudah besar, seperti Ustaz Wahib, yang dari Demak, dan semuanya yang bisa disebutkan dulu. Oh iya, Ustaz Hasan. Berangkat saya mencoba menawarkan umroh masuk ke perusahaan-perusahaan. Saya coba bermitra dengan perusahaan-perusahaan. Saya ajak kerjasama dengan koperasi perusahaan. Tapi karena melihat ketersediaan SIP, saya baru bikin flyer, baru bikin itu sudah habis. Marah itu Pak Wahib tuh. Sama-sama. Saya ganti lagi. Saya coba kirim lagi ke perusahaan, sudah habis lagi. Itu PR buat saya gitu. Bagaimana ya biar saya update sheet-nya? Bisakah Al-Bait membuat sistem atau aplikasi yang update mengenai sheet gitu? Akhirnya saya punya pengalaman dapat dari satu perusahaan yang minta 23 sheet. Karena sheetnya habis, akhirnya saya minta jatahnya Ustaz Hasan. Nggak ada lagi dia. Orang kayak begini Pak, top. Brokernya Pak. Jadi yang pertama saya minta untuk update sheet dan aplikasi untuk para agen. Terus yang kedua bisa misalnya agen yang di jualan umum sama perwakilan dibedakan itu sheetnya. Terus yang ketiga orang yang kecil ini tuh pengen bermimpi, wah seru juga ya bawa jemaah, wah seru juga ya jadi PR. Tapi setelah dibicarakan sama Bu Haji ini, wah tanggung jawabnya besar banget gitu. Tapi tetap saya mau bermimpi, saya mau seperti itu. Cuman harus berproses, harus belajar. Nah, untuk fasilitas belajarnya, saya mau masukkan buat Al-Bait untuk TL diadakan atau enggak disediakan atau enggak ada asisten TL. Jadi nanti asisten TL itu akan belajar dari TL.
ngongkosin siapa deh? Udah dijawab itu. Yang pertama, Udah dijawab kita tuh. nggak apa ya? Ini bagian keuangan cocok ini. Cocok bagian keuangan nih, langsung. Harus di training. Ada jumlahnya, ada jumlahnya. Terus yang kedua, Ada pelatihannya. Ada trainingnya pelatihan. nggak hanya di ruangan, trainingnya di lapangan, seperti asisten TL, yang tentunya difasilitasi oleh kantor. Terus Udah dijawab sama Ustaz. nanti ini kan investasi buat Albaik. Kita bermimpi jamaahnya banyak, tapi TL-nya itu aja. Kan berat, akhirnya kan cabutan TL cabutan, akhirnya nggak profesional gitu. Jadi diadakan atau dibentuk asisten TL, nah yang nantinya TL itu akan dilepas sendiri gitu. Naik level jadi TL beneran. Udah itu aja sih. Tapi takut diomelin. Takut diomelin. Terima kasih buat ibu yang merasa kecil. Oke, baiknya misalnya kita stop ya. Kita stop dulu setelah Viv. Biar kita bahas. Jadi kita dulu, nanti baru pertanyaan selanjutnya. Ya. Nanti akan kita ya satu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf kepada para asatid ataupun para sesepuh pensepuh. Jadi menindaklanjuti beberapa waktu yang lalu sudah kami sampaikan di dalam grup bahwa update sheet itu penting. Mengapa? Karena keberlangsungan selama pandemi itu rata-rata yang dibutuhkan adalah informasi update sheet. Nah, oleh karena itu sistem yang perlu dibangun adalah play yang bisa diupdate sewaktu-waktu dan itu live real time sehingga membantu para agent dan sub agent. Kemudian yang kedua, mohon maaf kuning dan saya sering griseni Mas Indra terkait akreditasi. Mumpung beliaunya sudah lepas dari Sukovindo. Sebetulnya akreditasi ini juga segera kalau bisa diproses bisa disegerakan. Masa berlakunya sampai kapan sih akreditasi itu? Seumur hidup. Nah, ya semuanya ikut. Ya itu. Jadi akreditasi saya mengingatkan jika memang sudah waktunya habis segera diperbarui lagi. Mengingat dulu kita masih ingat dengan Ustadz Amril, ada Bu Sriwani di 2015. Dulu kita membangun di 2015 kasus visa tidak STEM, sehingga dari Madiun ada satu grup juga dengan beliau dibantu sama pimpinan Al-Bait sambil nangis-nangis. Saya masih ingat itu pimpinannya Al-Bait itu nangis-nangis gimana cara solusinya ngadepin jamaah, sehingga saya diberi amanah untuk berbicara di depan jamaah. Korban saya ini. Iya nggak apa-apa, masih ingat aja jadi jadi bagaimana mendinginkan suasana jamaah itu agar tidak terkesan menuntut. Sebetulnya memang itu hak beliau jamaah itu menuntut, tetapi bagaimana dari perusahaan bisa mendinginkan, mencairkan, memberikan, mengolor waktu, tetapi dengan tidak cara pressure. Nah ini memang perlu dikuasai oleh semua marketing, tidak hanya marketing, bahkan perwakilan pun dalam menguasai bahasa market kepada jamaah itu juga harus pintar-pintar mengolah. Dan kalau mau belajar beliau Ustadz Baihaqi itu memang jagonya. Ya ini memelintir masalah menjadi solusi. Nah itu sering-seringlah menggunakan Baihaqi ke daerah panjenengan semua.
Nanti diundang. Honor belakangan lah nanti. Jadi sekali lagi ibu-ibu yang barusan bertanya tadi bagaimana bisa menjadi TK dan sebagainya, salah satu kisi-kisinya adalah jangan pernah takut untuk menghadapi masalah dengan jamaah dan tebal-tebalah telinga. Lu beneran, kalau nggak tebal telinga, mental panjenengan mentalnya ibu akan kalah. Karena memang yang namanya jasa itu tidak akan bisa terpuaskan dalam bentuk fisik. Sekali lagi jasa, baik jasa pendidikan atau apapun. Beda kalau kita jual beli transaksi barang, beli aqua ini barangnya, ini uangnya selesai. Tapi kalau jasa, meskipun kita sudah melayani sampai sepuas-puasnya, pasti saja ada kekurangan. Itu pasti. Dan kembali lagi pada teorinya siapa kemarin itu bilang bahwa jika ada ketidakpuasan dari sekelompok orang, maka dia akan berbicara 8-10 kali dari dia. Dan dari 100% yang tidak puas dan tidak berbicara itu sekitar 96%. Nah ini yang perlu kita cermati. Oleh karena itu benar pemasukan dari komisaris tadi bahwa setelah kegiatan umroh ada edukasi lanjutan. Oleh karena itu salah satu sistem yang harus dibangun adalah database. Sekali lagi database besar dari jamaah al-bait itu harus tersusun rapi. Jamaah A daftarnya dari mana, agennya di bawahnya siapa, sehingga edukasinya jelas. Jangan sampai mohon maaf nanti efeknya apa? Efeknya adalah kerana apa ya, adabnya berjual beli. Contoh alumninya dari Kalimantan, di prospek sama, itu salah satu adab. Efeknya nanti ke sana. Nah, oleh karena itu sistem yang dibangun mohon ini dibangun yang baik. Tadi dapat bocoran bahwa insya Allah hari Senin ada meeting Zoom ya dengan apa itu El Hamzah yang dulu adminnya kalau salah Mbak Anissa dulu. Ya Anissa. Nah itu insya Allah monggo nanti bisa diperbarui lagi. Kemudian masukkan lagi agar kita sama-sama baik. Jadi sistem satu pintu itu memang perlu, cuman kebijakannya ayo diedukasi Bu Ning. Karena jujur ketika kita membutuhkan deal ya, mohon maaf, jadi kalau kita membutuhkan deal, karena programnya Alba itu kan ada program publis sama non publis. Yang non publis itu biasanya B2B. Contohnya Ustadz Wahib, Pak Yai Wahib itu banyak B2B-nya daripada ikut harganya programnya baik secara umum. Nah, ketika butuh cepat B2B dan ternyata pemangku kebijakannya itu hanya Bu Ning dan posisinya jangan lagi apa ya, tiba-tiba itu posisi lagi di atas pesawat dan perjalanannya membutuhkan waktu lama off. Nah ini apakah yang bisa memutuskan? Nah ini juga perlu dipetakan lagi, di breakdown lagi oleh Bu Ning agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Apalagi yang tadi sudah melobi ke perusahaan, sudah deal, ternyata seatnya habis. Nah ini juga menjadi masukan kita bersama. Terima kasih. Kan, insya Allah lah ke depan niat kita sebagai Duyufil Haramain, sebagai pelayannya tamu Allah dan juga pelayannya tamu Allah yang lain di tempat-tempat lain mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Rifan ya. Baik, silakan kita ini dulu, kita stop dulu. Pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah masuk ke kita untuk segera dibahas. Setelah ini baru kita buka lagi pertanyaan selanjutnya. Udah ngelebihin. Kalau satu grup bahaya itu, satu grup bahaya itu. Iya. Kalau nanya-nanya asal antar jamaah itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat semua pimpinan cabang, tim Al-Bait yang sudah hadir di sini. Terima kasih atas masukannya.
insya Allah saya jawab yang bisa saya jawab, yang nggak bisa jawab pas dulu, nanti kita diskusikan bareng. Yang pertama dari Mbak Erna ya, Mbak Erna terima kasih, Anda terlalu nyimak sekali. Untuk pelunasan di atas 50 juta, sebenarnya di atas 1 juta pun untuk kalau regulasi keuangan, Kementerian Keuangan itu udah wajib bermaterai. Cuma nanti beban materainya kan kita akan keluar biaya lagi ya, dan kadang nggak semua orang butuh dengan materi itu gitu. Cuma mungkin yang butuh untuk rebus atau apa klaim bisa, Mbak ini di atas 1 juta atau 5 juta tolong dipakai materai. Cuma nanti kita bisa ajukan lagi, kondisikan di bagian keuangan, bisa nggak sih semua kwitansi bermaterai, nanti dari pihak keuangan yang akan menjawab. Kalau dari saya sebenarnya dari 10 juta 1 juta pun harus bermaterai gitu kan. Terus yang kedua, adakah materi inti teknis? Sebenarnya kita punya PPT-nya apa sih namanya? PowerPoint-nya sampai detail-detail kamar mandi pesawat pun kita punya. Maksudnya ketika di pesawat ngambil wudhunya gimana, terus oh ini toiletnya seperti ini bandara Jeddah seperti ini, bandara Madinah seperti ini, dan tiap pesawat itu airportnya beda-beda. Ingat ya, untuk TL semua yang mau berangkat, yang biasa berangkat, jangan kemarin perasaan airportnya bukan ini dah, gitu. Jangan ngomong jamaah depan itu, jangan ngomong di depannya airportnya beda ya, gitu. Dalam hati aja, jangan sampai perasaan bukan di sini nih perasaan gitu. Karena emang setiap maskapai itu kadang-kadang berbeda-beda. Kayak misalnya kemarin Garuda itu landingnya biasa di Garuda dan Lion ya, Garuda dan Lion biasa landingnya di terminal lama, Jeddah lama. Tapi kemarin landingnya di Jeddah terminal haji. Nah kalau selain itu kayak Emirates, Etihad, Qatar, semuanya landing di Jeddah Airport Internasional, itu nggak ada masalah insya Allah. Terus sebenarnya nanti kita ada, cuma kadang ustadznya untuk menjelaskan hal seperti itu mungkin tidak kompatibel ya. Jadi mungkin nanti saat manasik ada 2 sesi. Nanti kita bikin 2 sesi. Tolong dicatat bikin 2 sesi. Yang pertama untuk teknis mungkin dibagi 20 menit. Dan yang kedua materi ibadah. Jadi teknisnya kita dapat, pembekalan, lingkungan, kondisi di Saudi. Jangan sampai kayak kemarin nih, ada yang komplain masalah hotel karena kan mereka ekspektasinya hotelnya hotel di Indonesia. Ternyata sampai di hotel Saudi beda. Sekarang kayak di sini deh, Hotel Crystal. Lihat dong restorannya seperti apa. Terus ketika datang di Saudi, restorannya pakai plastik, piringnya pakai plastik. Sebenarnya saya juga nggak nyaman gitu kan. Cuma memang kondisinya yang nggak bisa ini yang mungkin salah satu catatan juga buat kami. Jangan pakai lagi ini hotel gitu. Karena ada beberapa hotel yang kemarin saya survei juga, alhamdulillah bagus. Kayak kemarin Golden Tulip, alhamdulillah ya bagus hotelnya. Dan sudah renovasi, tadinya itu Surfa itu jelek banget sebenarnya awalnya. Kamarnya sweet dulu ya, kamarnya sweet jelek, liftnya antri. Tapi kemarin Masya Allah, lobbynya bagus, kamarnya, restorannya bagus, piringnya udah pakai piring beling, bagus, gitu kan. Kalau gelas nggak masalah ya, plastik. Cuma kadang-kadang jamaah juga ngomong tau gak piring plastik yang itu kan, udah piring plastik, sendoknya juga plastik. Ketika nyendok gigi, itu daging loncat dagingnya, kalau sendoknya patah. Ya banyak patah, untung gak dianggap pupuk. Garpu ya. Jadi catatan nih, kalau Royal Andalus kemarin sudah renovasi ya, yang udah pernah di stay di situ dari sebelumnya itu
jelek banget. Ya Bu, lu itu pernah di Royal Andalus juga. Beliau juga ya. Apa juga ya? Oke. Beliau apa namanya langganan Royal Andalus. Kenapa? Karena deket keluar hotel langsung pintu. Cuma masalahnya satu di lift. Liftnya cuma 2, jadi antri. Kamarnya suite. Kalau misalnya suite saudara, keluarga nggak masalah. Udah suite dan satu cowok satu cewek gitu. Kayak coba kamar mandinya di luar, ngantri sama cowok kan nggak lucu gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah renovasi. Yang jeleknya itu di restoran, bener. Di restoran kemarin jamaah komplain ya, ada beberapa cuma satu sih jamaah komplain, cuma satu itu menjadi provokator gitu kan. Harusnya di situ kan dia dibawa oleh agent, kayak misalnya Mas Irfan, dibawa Mas Irfan, harusnya Mas Irfan yang bisa nenangin di situ gitu. Mas Irfan dan Mas Irfannya berangkat, harusnya beliaulah yang bisa menjelaskan yang menenangkan gitu, jangan sampai komplain luap-luap di grup, itu efeknya nggak bagus juga maksudnya. Jadi di grup jadi rame, dia juga nggak terpuaskan kalau misalnya menjawabnya di WA. Lebih baik datang, duduk bersama, kita mohon maaf, memang kondisi hotel seperti ini gitu kan. Emang ada beberapa hotel yang pelayanannya seperti ini, dan kita ngambil ini pertimbangannya karena lokasi. Jadi jamaah banyak yang sepuh-sepuh biar deket ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, biar jamaah nggak hilang. Kemarin juga ada, udah dikasih hotel Royal Andalus yang deket, jamaahnya bisa nyasar tuh sampai ujung, senyum ngobrol. Terus yang ketiga itu ya, jadi untuk insya Allah untuk manasik selanjutnya kita akan ada dua sesi ya, Ustaz ada 2 sesi, yang satu teknis, yang kedua fikih, ibadah dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kita banyakin bekal-bekal mereka biar mereka juga memahami dan jangan terlalu berekspektasi tinggi gitu kan. Yang ketiga, kapan launching produk Haji Furoda? Insya Allah segera, karena jujur ya sebenarnya sudah ada untuk Haji Furoda, cuma kita belum berani launching. Bukan berani launching, kita udah publish, cuma belum ada yang knowledge programnya seperti apa. Haji pasti kita haji tamatu, karena di Indonesia juga haji tamatu. Nggak mungkin mungkin aja, tapi kita nggak bisa haji ifrad serba kayak ihram nggak juga. Terus saya jujur masih agak trauma dengan yang kemarin yang nggak berangkat, jadi saya masih calling door dulu. Ada jamaah, alhamdulillah, nggak ada jamaah, ya udah. Tapi insya Allah tahun ini ada jamaah. Saya lihat untuk perkembangan tahun ini sudah banyak yang open untuk kota-kota visa Haji Furoda. Kenapa tahun kemarin agak susah? Kemarin baru starting haji, jadi kuota sedikit dan rebutan. Dan yang berangkat pun juga nggak nyaman. Mereka ada yang udah bayar 300 juta tapi fasilitasnya luntang-lantung, sayang juga. Dan mungkin bismillah Allah takdirkan untuk di reschedule dan berangkatnya tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik dan kita bisa berangkat gitu. Amin. Insya Allah kita berangkat dan alhamdulillah Albert sudah DP ya, untuk visa Furoda untuk 40 seat untuk visanya aja ya. Jadi saya udah amankan visa kuota untuk 40 seat. Jadi kita nggak muluk-muluk, udah 40 seat aja kita berangkatin seperti itu. Kita nggak nyari-nyari betul gitu. Kita takut resikonya juga tinggi kalau Furoda. Yang kemarin ibu-ibu apa kalau mau tahu tiket pesawat kita hangus. Di situ ada orang tiketing, Om Beni tahu, dia menghandle tiket haji kita. Untung beliau dengan fighting bisa di refund. Walaupun 50% itu bisa di-refund. Beliau yang fighting langsung ke head office Qatar, alhamdulillah 50% bisa di-refund. Tapi hotel nggak bisa di-refund. Kita udah DP semua, biasa kan Albert gitu kan, udah booking sih, udah DP, karena biasanya kita jualan harus udah ada barang gitu. Saya biasa pede kalau misalnya udah ada barang, udah ada tiket, udah ini enak jualannya gitu, nggak berubah gitu kan. Ternyata ya risiko besar buat kami gitu.
hotel no refund, dan sampai kita tetap karena urusan sama orang Mesir agak susah juga ya, nggak bisa di refund. Dan hotel transit pun itu kalau nggak tahu 100.000 real non refund juga, dan kita sudah DP. Jadi kita setiap buat program itu nggak main-main. Maksudnya hotel kita booking, tiket kita beda dengan travel lain, mungkin cari jamaah dulu, nanti hotelnya belakangan. Kita dari dulu Albaik nggak bisa, jadi tetap risikonya tinggi di Albaik. Makanya ketika ada yang batal, cancel, kita pusing tuh, pusing harus jual di mana tiketnya. Yuk jual bareng gitu. Kalau misalnya dari Jakarta kita Albaik pusat bisa enak nih jualinnya gitu kan. Tapi kalau misalnya starting Jogja, starting Surabaya, Albaik pasarnya belum banyak di Surabaya, jadi jualnya agak susah gitu kan. Kalau misalnya di pusat mungkin kita bisa serbu bareng-bareng tuh, tolong dibantu. Dan dari daerah juga bisa ke Jakarta, tapi kalau yang dari Jakarta nggak, susah ke Surabaya gitu kan, ke Jogja. Jadi itulah yang kenapa sih ini Furoda belum di open, itu di open, cuma kita nggak terlalu publish banget gitu. Tapi insya Allah kalau bisa knowledge perdananya dulu aja Bu, biar kita bisa marketing plan itu bisa langsung dipublish dari sekarang. Oh oke. Garis besar Furoda, kalau Furoda untuk haji-haji kita yang sebelumnya ya, pengalaman kita yang sebelumnya, Furoda satu, kita biasa ambil program akhir. Jadi rutenya langsung masuk Mekah. Kalau yang udah haji, biasanya tahu ya ada program awal dan program akhir. Kalau program awal kita masuk Madinah, Arba'in atau Madinah dulu lama, setelah itu menjelang wukuf baru masuk Mekah. Kalau kita haji Furoda program akhir. Kenapa? Karena visa Furoda itu last minute. Tapi alhamdulillah waktu sebelum pandemi kita 3 minggu sebelum berangkat visa Furoda kita udah stamp semua, alhamdulillah gitu. Tahun kemarin aja yang agak karena baru buka ya, tapi memang itu jadi pelajaran buat kami juga. Tapi insya Allah akan ganti semuanya berkali-kali lipat. Jadi yang pertama kita pakai program haji akhir. Yang kedua kita program bukan arba'in. Jadi kita masuk Mekah. Saat masuk Mekah kita nggak langsung masuk di Mekah hotel, langsung masuk di transit. Kenapa? Karena nanti menjelang 3 hari sebelum Arafah itu kondisi jalan sudah macet banget dan kendaraan tidak bisa lewat. Jadi semua jamaah kita sudah stay di Aziziyah, sudah stay di sana. Jadi kita nggak boleh balik. Jadi udah misalnya 3 hari atau 5 hari mau wukuf, jamaah tidak disarankan untuk ke haram. Jadi khawatir ketika pulang bisa ke haram, pas pulang nggak ada kendaraan. Dan kalaupun ada itu harganya mahal banget. Itu pernah kejadian seperti itu. Jadi di transit itu kita kurang lebih sampai hajian selesai. Dan program Albaik itu untuk haji di Mekah, maktabnya itu kita tidak upgrade maktab VIP. Kalau di Arafah tetap kita pakai tenda karena cuma semalam doang ya di Arafah. Terus langsung lempar jumroh. Tapi waktu Ustadz Nurdin langsung tawafadoh, langsung masuk Mekah, umroh, tawaf ifadoh. Habis selesai karena pengen sholat id, habis itu langsung ke lempar jumroh. Jadi udah selesai tuh. Udah selesai, pokoknya kayak ngejar-ngejar buru-buru tahalul udah selesai gitu. Itu kita bolak-balik. Jadi saat lempar jumroh kita nggak di tenda. Program Albaik tidak di tenda. Kenapa? Karena untuk tenda haji Furoda itu
itu jauh kayak reguler, jauh banget, 2 kali terowongan. Ya, jadi kita upgrade-nya ke hotel transit yang deket Jamarot. Yang deket Jamarot tinggal jalan, enak. 1 sekamar berempat, kamar mandinya nggak antri, jamaah enak, gitu kan. Paling yang nggak enaknya adalah mabitnya. Jadi kita mau buat mabit. Mau buat mabit kalau di sini diusir askar pindah lagi gitu ya. Tapi kita akan informasikan ke jamaah kondisi seperti itu. Waktu itu ada tempat khusus mabit. Jadi tank jam 11 kita ngumpul di situ. Nanti udah tank jam 00 baru kita lempar jumroh. Terus itu pulang kayak gitu aja kerjaannya. Karena memang itu lebih nyaman buat jamaah dibanding di tenda. Karena saya sudah pengalaman gimana di tenda dan gimana di hotel transit. Hotel transit enak, tidur sekamar berempat, terus nggak ngantri kamar mandi. Kalau di tenda harus ngantri kan kamar mandi, terus dan itu saya juga nggak mandi. Tapi semenjak di maktab di Mina, saya malah rajin mandi, sengaja ngantri aja. Karena nikmat banget ternyata ngantri. Bener. Terus tidur rame-rame dong, ngampar. Kayak gitu dan baru ngerasain. Tapi emang enakan kalau buat jamaah VIP udah bayar mahal, udah bayar ratusan juta, dia akan bandingin dong kalau harus ngantri juga, kecuali memang tendanya itu di-upgrade kayak Al-Amin yang keluar langsung Jamarot gitu ya. Nah, itu jauh lebih mahal sebenarnya. Tapi tetap kamar mandinya juga ngantri karena kamar mandinya di luar. Kecuali ada haji khusus buat orang mukimin, dia beda lagi tendanya. Dia nggak pakai tenda kayak rumah kayak gitu. Sekarang baru itu lebih VIP. Jadi di dalam tendanya itu ada kamar mandinya. Jadi lebih nyaman dan ada kasurnya juga, ada tempat tidurnya juga. Itu lebih nyaman. Dan sebenarnya itu kemarin yang kita mau buat program untuk haji tahun ini. Cuma agak ribet. Ribetnya kenapa? Karena jamaah pertama harus bikin visa ziarah. Visa ziarah. Yang kedua, nanti jamaah harus saya berangkatkan umroh biar dapat igomah. Setelah dapat igomah, baru kita ambil tasreh mukimin. Karena biasa dapat tasreh haji itu yang punya igomah, syaratnya seperti itu. Cuma kayaknya prosedurnya lebih ribet, ya kan? 1, kita harus pakai visa ziarah, ya kan? Visa ziarah pun bukan nggak bisa buat haji juga. Gitu. Terus yang kedua harus berangkatin jamaah itu umroh, nggak harus umroh sebenarnya. Dikasih 3 hari lah, 5 hari, yang penting masuk Jeddah, yang penting masuk Saudi 3 hari. Setelah itu kita akan keluarin igomah, jadi jamaah haji kita tuh punya igomah semua gitu kan. Setelah punya igomah baru kita beli tasreh haji. Kayak gitu. Nanti tasreh haji mukimin, fasilitasnya VIP. Tapi kalau fasilitas VIP itu bisa beli sih, masairnya bisa yang VIP, yang reguler, sama aja tergantung kita. Cuma sepertinya akan meribetkan kita juga. Jadi lebih baik saya putuskan tetap kita pakai visa furodah. Tetap visa furodah, Mbak Erna, maktab kita tidak upgrade. Jadi tetap kita pakai maktab furodah. Yang di Arafah kita pakai, tapi di Mina kita tidak pakai dan kita upgrade hotel transit. Hotel transit di Azizia, bukan di Azizia sih, dekat Azizia, di Sari Sidiki. Sari Sidiki itu dekat Jamarot. Kalau jalan itu kurang lebih 2 kilo lah, nggak sampai 2 kilo lah. Tapi lebih enak dibanding di tenda 2 kali terowongan. Kemarin untungnya sepi, Haji Ahmad tapi sepi, jadi nggak terasa jalan. Seperti itu. Jadi bisa disampaikan semua juga, bisa disampaikan ke jamaahnya yang mau daftar haji furodah. Sistemnya seperti apa? Pertama, kita bukan program arba'in, tidak ada di Madinah. Di Madinah kita kurang lebih 4 sampai 5 malam.
biasanya seminggu ya paketnya, seminggu, jadi kita 5 malam, jadi masuk Mekah dulu ke hotel transit. Setelah hajian sudah tahallul, udah selesai, kita nafar awal ya, tidak ada nafasannya, kita nafar awal, sudah selesai semua, baru kita masuk Mekah. Tawaf ibadah. Udah selesai, tawaf ibadah udah selesai, semua udah selesai, baru kita masuk Mekah. Jadi tawaf ibadahnya ketika udah di Arafah, kita biasa tawaf ibadah dulu, kalau mau lempar jumroh dulu, kalau kemarin kan tawaf ibadah dulu. Jadi udah selesai 1 hari itu kita udah selesai. Terus baru masuk Mekah. Di Mekah kita seminggu, 6 hari 5 malam, lanjut ke Madinah. Jadi kita pulangnya dari Madinah. Dari Madinah kita biasa hotel saat haji itu paket-paketan, nggak ada yang per malam, nggak ada, tergantung paketnya. Kalau misalnya paketnya 5 hari 4 malam, kita ambil 5 hari 4 malam gitu. Jadi dari Mekah ke Madinah 5 hari 4 malam langsung kita pulang, selesai. Kurang lebih perjalanan 24 sampai 26 hari. Kalau untuk arba'in di Madinahnya agak lama. Tapi biasanya jamaah kita setelah hajian itu udah buru-buru pengen pulang. Apalagi zamannya dia nih sebelah. Biasanya abis hajian langsung pengen pulang, gitu kan. Yang penting rukunnya selesai, pulang selesai. Semakin sebentar haji semakin mahal paketnya. Gitu. Apalagi ketika sedang di Arafah atau ini kita bolak-balik di hotel Mekah. Kenapa kita di hotel Azizia? Kenapa nggak di hotel Mekah? Harganya mahal sekali di Mekah. Makanya orang Indonesia, semua orang Indonesia, enggak ada yang kecuali yang pakai VIP, dia akan bolak-balik dari hotel Mekah. Itu biasanya cuma maktur doang sama alam yang berada di Mekah. Seperti itu. Fatuna mungkin juga gitu ya? Iya. Karena ada yang VIP juga, saya tahu hotel transitnya Fatuna waktu itu sebelah-sebelah nama hotel transit kita, tapi lebih bagus hotel transit Fatuna. Iya, lebih bagus. Iya. Mungkin itu saja, mungkin yang lain insya Allah paham ya, mudah-mudahan paham. Nanti selebihnya nanti tanya Mas Indra. Baik. Yang kedua Pak Amril. Alhamdulillah. Yang pertama, alhamdulillah ya. Pokoknya kita selalu ingat deh kejadian masa lalu, karena itu cambukan buat kita, pelajaran buat kita. Bayangkan Al-Bayat waktu itu baru 2 tahun apa baru 3 tahunnya baru merangkak, dikasih beban 70 jamaah tidak berangkat karena visa tidak stem, dan tahu saat itu Al-Bayat belum ada izin. Terus dan di situ pun dicecer, itu polisi kurang ajar juga ya. Dan saya suruh bikin tanda terima, pokoknya surat laporan gitu. Saya ke polisi juga, dipanggil juga. Terus dan polisi itu mengompori jamaah untuk menuntut travel. Kalau misalnya jamaah, alhamdulillah ya Allah, masya Allah ya, jamaahnya baik-baik banget. Kalau saat itu jamaah komplain dan menuntut travel, Al-Bayat akan kena. Kalau misalnya Al-Bayat dituntut, pasti polisi akan mintain duit, seperti itu. Arahnya arah ke sana. Cuma masya Allah jamaahnya Pak Amril, jamaahnya Mas Ivan, jamaah dari Kalbar semua, masya Allah support kita semua. Dari jamaah dari Palembang waktu itu bareng-bareng ya. Jamaah dari Palembang, dan alhamdulillah sebenarnya hangus juga, tiket juga hangus. Cuma ada kebijakan waktu itu tiket AirAsia diskon, dikasih kompensasi 50%. Jadi kita tetap bayar lagi, saya harus bayar lagi. Saya baru merangkak 2 tahun dengan kondisi gitu, saya juga nggak tahu duit dari mana. Saya harus berangkatin dari nol lagi, itu 70 jamaah. Dengan tiket yang udah hangus, hotel no show, kebayang gak sih gitu kan. Saya juga nggak tahu itu dari mana. Masya Allah, alhamdulillah 70 orang itu berangkat lagi ya. Alhamdulillah. Dan kita juga ya wallahualam, kata Ustaz kan kita berdoa biar semesta yang akan membantu. Tapi alhamdulillah itu sebagai awalan yang indah lah ya dari situ. Dan saya yakinnya Allah nggak tidur dan Allah akan ganti gitu kan.
kejadian itu, masya Allah ya, setelah itu jamaah Al-Baik malah makin banyak loh, masya Allah, bisa sampai tahun itu kurang lebih sampai 3.000 jamaah, masya Allah. Mungkin emang Allah berpikir ya gua ambil dulu 70 masa lalu, habis itu dikasih berkali-kali lipat. Alhamdulillah. Pokoknya setiap ada masalah saya yakin Allah tidak tidur dan pasti Allah akan ganti. Nah, untuk selanjutnya yang jamaah pendingan, saya juga tahu nih, ternyata masih ada pendingan nih. Jamaah pendingan harusnya sebenarnya koordinasi dengan baby, dan baby lagi umroh sekarang. Dan tadi saya cek email, sebenarnya waktu itu kan AirAsia ini sekarang juga saya bingung ya. AirAsia sekarang ada yang pegang agent kayak wholesaler itu apa namanya tuh, Ikhlas apa sih ya? Ikhlas ya Om Ben ya. Kenapa nggak ada pegang AirAsia lagi gitu? Karena duit kita nyangkut di situ hampir 2M. Dan itu kan bisa di refund. Kalau kayak Qatar saya bisa, tolong dia bisa maju ke head office. Kalau AirAsia kantornya di Kuala Lumpur, saya telepon, saya WA, no respon. Nah sekarang ada satu PNR yang sudah cair tapi nggak ke rekening kita dalam bentuk IMD, dan itu ada itunya loh, ada time limitnya yang untuk kalau nggak pakai hangus, pusing. Nah mungkin nanti saya diskusiin untuk yang reschedule ini, ada satu yang masuk IMD dan harus kita pakai. Gimana caranya kita pakai? Misalnya ada jamaah Pak Amril nih untuk grup besok, yuk kita pakai AirAsia. Nah DP-nya misalnya 10 juta, 9 juta kasih yang jamaah tertunda, ya, terus pakai tiketnya dia gitu loh. Paham kan? Oh. Paham ya? Udah dapat tanggal nggak? Belum ada, baru berupa IMD. Kayak Ustadz yang deposit masuk ke deposit kan? Ngerti kan? Rekening akun maksudnya? Ke akun rekening, dan kita harus pakai, dan itu ada time limitnya. Kalau nggak dipakai hangus duit kita. Jadi kalau enggak, nanti kita diskusi lagi, ini kita mau pakai buat kapan gitu. Atau kita cek FIT sebetulnya. Seperti itu. Mungkin ini udah satu PNR yang kita proses terus, karena ketika kita booking baru di Ikhlas, itu kita nggak bisa dipakai. Kan parahnya di situ. Nah kita coba nanti kita diskusi lagi, khusus yang jamaah pendingan ya, jamaah pending ini treatmentnya seperti apa. Insya Allah ini udah kebuka, tinggal kita open lagi grup baru, cari jamaah grup baru untuk AirAsia juga, DP-nya balikin ke yang tertunda, dan tiketnya kita pakai. Iya. Oke? Alhamdulillah. Udah bisa dari baru, yang penting tinggal ganti aja. Harus AirAsia juga kita pakai, kalau nggak dipakai duit kita hangus. Iya. Bisa bareng nanti Demak, kan Demak bisa lewat. Iya. Tapi kemarin Demak solusinya udah beda ya? Kita masih ada sekitar 75. Oh kemarin bukannya udah berangkatin ya? Sudah, cuma tak tambahin. Yang bayar saya. Berarti nanti tiket ini pakai. Ya, jadi udah nggak bayar tiket lagi. Bisa jualan bareng. Jadi tinggal beli LE-nya gitu kan? Ya, itu aja. Sip. Jadi kalau misalnya ini udah cair ke akun bukan ke rekening kita ya. Kemarin gini. Mudah-mudahan insya Allah jamaahnya banyak. Amin, amin. Pantesan kerjanya kerja ya Allah, semangat, ternyata banyak cicilan. Iya, tapi tak apa kita support kita kasih seat. Mbak, aku mau jualan seat ini. Jualan. Makanya tanya Mbak Wiwi, kadang-kadang khusus buat Demak gitu, kalau kadang-kadang kita luar biasa. udah saling support gitu kan, kasihan gitu. Demak ini masya Allah dia timnya bagus banget. Jadi buat semua kayaknya harus belajar dengan Demak. Beliau bisa membawahi beberapa daerah dengan damai gitu loh, dengan damai dan baik gitu kan, dari Semarang, dari Pati, Kediri, Kudus, Purworejo. Purworejo masuk ya Purworejo gitu, masuk Purworejo. Kediri saya masuk Demak. Kediri,
Saya agak ngeri, takut ini buka Al-Bait sendiri. Al-Bait garis lurus. Al-Bait garis lurus. Kalau nggak Al-Bait perjuangan juga. Nah, iya maksudnya gitu juga. Ini ada agent saya juga yang dari mungkin dari mana? Dari Banten, bukan dari Banten ya, dari Anyer, bisa belajar dengan Mas Wahid. Gimana sih saling berkoordinasi, bisa kerja tim dengan baik tanpa harus jontok-jontok. Kan kita tim loh, satu rumah. Kasih waktu session nanti. jangan sampai bentur-benturan. Anyer, Serang, Pandeglang, jadi pengen sendiri-sendiri. Sebenarnya kalau sendiri-sendiri repot loh. Untung tak jadi sedikit, ya kan? Kalau B2B, Mbak aku B2B berapa? Misal 20 juta, saya jual 25 juta, silakan terserah lo, jamaah-jamaah lo, 25 juta sendiri nggak masalah. Tapi kalau ngapur ke pusat, udah lo dapat komisi 1 juta aja udah, ya kan? Nggak bisa lebih. Karena kalau misalnya di up, nanti jamaahnya nanti ngomong, selesai. Jamaah nggak daftar lagi, saya ke pusat aja langsung, alhamdulillah. Komisinya buat saya. Gitu. Jadi teknisnya kayak gitu. Ambil B2B, terserah harga bisa custom, kan bisa nge-up ini sendiri. Asalkan jamaahnya semuanya sama, satu harga. Kalau jamaahnya beda harga, ya udah selesai aja ya. Tapi kalau misalnya ke pusat, ya kondisinya seperti itu. Paling komisi maksimal 1 juta. Kan? Tapi kalau bedain dong, orang yang beli satu dengan yang beli grosir pasti harganya beda, ya kan? Nah seperti itu. Jadi nanti tolong sharing-sharingnya dengan Mas Wahyu, biar jangan berantem. Termasuk Ustadz Badru yang baru, Ustadz Badru. Nah, insya Allah nanti belajar dengan data kesini. Insya Allah nanti belajar bagaimana apa ya? Ibu kok Kediri kok? Buat Agent kita biar Kediri sendiri, malah saling merantau ke menguatkan. Jakarta. Jadi kayak misalnya kayak grupnya Mas Wahid dari Demak. Iya, saya booking seat sana, booking seat. Mereka punya WA saya. Sini rumah. Ya kan? Terus Ulil, Kang Mujib, dia tahu saya kok. Dia punya WA saya, bisa telepon saya kapanpun. Tapi beliau-beliau menghormati Mas Wahid. Beliau-beliau menghormati Mas Wahid. Tetap satu pintu di Mas Wahid. Nggak ada yang berani ke pusat. Itulah hebatnya Demak. Kalau Kalbar beda lagi ya. Saya beda. Sebelah-sebelahan Al-Bait. Habis Al-Bait pusat dikasih langsung lowongan VIP. Sudah datang ke kantor. Iya, makanya nanti mungkin masukan juga buat kita gitu kan. Masukan buat kita juga, masukan buat cabang juga. Tolong bisa di-handle, kalau bisa di-handle dari cabang, kenapa harus ke pusat? Gitu kan. Cuma kadang-kadang egonya mereka juga, gue juga harus bisa gitu kan. Gue juga mau berdiri sendiri seperti itu. Ya, mungkin next ya. Yang selanjutnya dari Demak ya. Mas Wahyu, terima kasih. Sistem memang kita lagi pelan-pelan membangun sistem. Sebenarnya dari awal berdirinya Al-Bait itu alhamdulillah itu saya udah kontrak dari awal Al-Bait itu tuh udah ada ide kayaknya harus by system semua harus kerja udah kalau pilot aja nggak perlu ada saya pengennya running gitu kan. Makanya saya nggak terlalu mengekspos diri saya, nggak perlu ada profil nih Al-Bait identik dengan Ustadz Ajat, Al-Bait identik dengan Ustadz BHQ. Nanti profilnya turun, Al-Baitnya turun. Saya yang nggak ada, Al-Baitnya selesai. Saya mau Al-Bait siapapun yang ada di sini, siapapun yang mimpin, Al-Bait tetap jalan gitu kan. Jadi nggak butuh sosok profil. Kita bangun sistem yang baik, terarah, manajemen yang baik. Makanya saya butuh sebenarnya kalau ada yang punya sistem yang bagus dan
berintegrasi ke semua, ke keuangan, ke marketing, ke reservasi, ke visa, ke tiketing, dan semua agent bisa mengakses dan memberikan kita secara gratis. Itu lebih baik gitu kan? Gratis luar banget. Gratis. Maksudnya alhamdulillah gitu kan, bisa support kita juga gitu. Saya juga membutuhkan itu. Kita udah ada, sebenarnya kita udah ada Elhanja itu bagus sebenarnya. Cuma dari kami terus terang SDM-nya memang harus ada SDM yang benar-benar incas untuk sistem tersebut. Percuma kita bangun sistem baik tapi tidak ada SDM yang mumpuni yang benar-benar handle dengan sistem tersebut, ya selesai. Karena sistem dengan SDM harus benar-benar berjalan dengan sinergi seperti itu. Kayak misalnya saya udah bangun sistem, contohnya yang jalan cuma dari pusat, cabang-cabang, agent tetap aja nanya sisa berapa, kamu bisa lihat di sistem, gitu kan? Padahal di aplikasi Albert juga udah ada ya. Kita punya aplikasi Android, cuma belum pada buka. Dan saya rasa banyak juga yang belum install aplikasi Albert juga. Padahal sedikit kita udah pelan-pelan, cuma memang terbantu lagi dari SDM. Belum ada yang menghandle sendiri. Dan saya salut sama Albait Pusat Bekasi ya, Albait Pusat Bekasi lagi, Mas Alim. Wah itu saingan Albait Pusat itu. Semua marketing, semua jamaah tahunya Albait Bekasi loh. Orang-orang lebih seneng, orang-orang lebih buka IG-nya itu Albait Bekasi ternyata. Ternyata Mas Alim itu lebih pintar loh. Dia bisa menempatkan satu orang handle admin untuk di media sosial. Sedangkan Albait Pusat enggak. Jadi Albait Pusat media sosialnya itu selalu respon. Makanya saya mau hire. Ayo kita jangan mau kalah sama perwakilan. Dia bisa fast respon. Kenapa kita nggak bisa fast respon? Karena pelayanan itu, pelayanan jasa yang dibutuhkan adalah fast respon. Gitu kan, saya butuh orang yang benar-benar handle di media sosial. Karena memang sekarang zamannya udah zaman media sosial. Orang-orang melihat harga di IG, orang-orang melihat harga, nanti kita sepakati nih. Untuk harga pusat ya tetap pusat. Tapi kalau untuk grup sendiri tidak akan kita masukin di flyer itu. Misalnya tanggal sekian nggak ada di IG Alba itu tanggal sekian. Itu harga yang punya misalnya Pusat Hasan sendiri. Harganya harga Pusat Hasan dan kita cantumnya di IG pusat sama Pusat Hasan. Misalnya tanggal 20 April punya Pusat Hasan. Pusat Hasan jual berapa satu grup? 23 juta misalnya, 23 juta. Ustaz setor ke saya 20 juta, nah terserah. Nah Ustaz kayak berarti pintar. Mana anak? Berarti nanti ke saya mana orangnya? Kita ngomongin orangnya. Orangnya belum ada. Orangnya belum ada dari. Orangnya lagi mana? Udut. Udah biarin. Jadi Ustaz Yaki ngambil ke saya misalnya 40 seat. Nih B2B berapa gitu kan? B2B 25 juta. Oke, dia up harga misalnya kemarin 29 juta. 29 juta. Dinawarin Ustaz aja, ngambil di situ aja. Ntar kasih fee 1 juta. Lah. Dia nih. Nah, itulah yang kita kayak gitu, kayak Ustaz Hasan. Jadi kalau mau berkembang ya seperti itu, ambil B2B, jangan takut nggak ada jamaah. Insya Allah tawarin aja tuh agent pusat habis. Gua ada. Broker. Tapi jangan kayak gitu ya. Nggak sehat jadinya. Jadi saingannya antar nanti saingannya ya antar broker. Antar broker. Lu ada jamaah gitu. Itu masih di situ gitu. Kayak Ustaz Hasan nih. Ini masih di situ ditawarin balikan. Dalam hati, ini kenapa agent semua pada mau? Si Ustaz Hasan diisi sama Amerika. Terus
Bu Ana, kenapa daftarnya ke Mas Wahid? Daerahnya Jawa Tengah. Dalam hati saya ini jangan-jangan ada grup di luar saya nih. Tapi nggak apa-apa. Bisa, berarti belum ada kan? Jangan dicontoh, tapi nggak apa-apa. Itu strategi. Dia berani. Iya, dia masuk ke majelis talim. Jadi dia harus bayar komisi. Saya tahu semua marketing pasti ada sub agent. Makanya dia berani ngambil grosir, misalnya ngambil grosir, nanti dia ngasih. Nggak mungkin dong kita, walaupun memang kita niat Bismillah, tapi kan kita kerja juga ya di situ ya. Selain ibadah kita kerja juga, tapi kita nggak profit oriented, nggak harus banyak gitu, harus banyak. Sedikit yang penting berkah. Banyak, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah sekarang Ustadz Hasan dari mobilnya ini sekarang mobilnya Innova. Tahun 2024. Munir aja tuh baru kerja di Al-Bait berapa bulan, setahun, belum nggak sampai setahun, udah ngajar yang baru. Istrinya. Jadi mudah-mudahan ya Bismillah ya, doain juga sama-sama, mudah-mudahan kita menemukan sistem yang bagus buat kita semua, karena kan manfaatnya buat kita semua ya. Mungkin kalau misalnya kita sistemnya udah baik, mungkin nggak perlu WA Lucy, nggak mungkin WA Mbak Wiwi, udah otomatis nih reminder, wah payment nih, nongolin gitu kan, harus ada pelunasan seperti itu. Sih tinggal sekian, udah langsung tinggal ambil aja booking, jadi nggak rebutan, nggak telepon-teleponan, Ustaz masih ada sih, stop gitu kan, nggak perlu kayak gitu. Mudah-mudahan ya, Alhamdulillah bisa mensupport kita. Masalahnya kalau nggak bisa kita tutup, udah kerjasama dengan Alhamdulillah itu tahun kita ambil 430 berapa UKB, resikonya besar. 150 juta, tapi kita nggak pakai. Nganggur, dan karena ya itu saya juga nggak mungkin mengaplikasikan itu gitu loh, menghandle seperti itu, tapi saya niat pengen bikin sistem gitu, cuma nggak ada yang handle juga. Padahal itu enak, berintegrasi dengan keuangan, langsung dengan marketing, booking sheet, visa. Nanti visa otomatis tuh kita masukin nama udah jadi manifest, dan itu berintegrasi dengan Cisco Patuh. Jadi sebenarnya satu klik udah semuanya enak. Jadi sebenarnya meringankan marketing nggak perlu entry data satu-satu tuh, paspor jamaah satu-satu di entry, nggak perlu. Jadi sekali entry bisa buat ke ticketing, buat ke visa, buat ke keuangan langsung otomatis keluar invoice DP. Nanti agent akan lihat pembayarannya tanggal sekian, jadi nggak perlu tuh Mbak Lina tiap saat WA saya bukti pembayaran screenshot detail pembayaran 1, DP 1, DP 2, pusing. Kalau misalnya HP-nya ke-reset, hilang semua, selesai itu. Wassalam gitu. Makanya, waduh, mudah-mudahan saya juga bermimpi itu bisa punya sistem yang bagus, enak kan? Mudah-mudahan sih bisa buat semuanya ya. Kalau jamaahnya banyak bulir. Sekarang saya minta untuk pembuatan SOP yang baik dan minta buat semua ini dong, tolong dibuat, nanti dikumpulin ya. Tolong buat masing-masing SOP buat tour leader dan mutawif. Nanti diserahkan kepada kami. Nanti kita akan kumpulkan dan kita buat kesimpulan bersama dan kita sahkan. Oh, SOP dari kesepakatan bersama kita harus ini. Jadi masing-masing semua harus bikin SOP buat TL dan mutawif, karena kita masing-masing subjektif melihatnya. Jadi saya mohon buat bapak-bapak, ibu-ibu, tolong bantu kami, tolong buatkan SOP buat sebetulnya ada sertifikasi, ada pelatihan dan sertifikasi. Nanti kita share kesimpulannya bareng-bareng dan kita kesepakatin SOP-nya harus seperti ini. Gitu. Jadi ini menjamin juga yang
Bu Dina Utami, alhamdulillah dia semangat loh, semangat banget, semangat terima dan hebat. Masuknya langsung ke korporat, masuknya langsung koperasi. Kenapa? Kalau misalnya Ustadz PHK masuk ke majelis taklim, Ustadznya kagak ada, sebel banget. Kalau Ustadz PHK masuknya ke majelis taklim, beliau langsung masuk ke korporat, karena di situ ada koperasi. Walaupun Al-Bait tidak menerima cicilan ya, tidak menerima apa sih pinjaman apa sih? Oh, dana talangan. Nanti saya tanya sama Ustadz sama komisaris. Kalau dari saya pribadi dari dulu tidak bersedia gitu untuk membuka program dana talangan umroh. Nggak tahu karena memang tidak serta aja di hati gitu kan. Sama. Tapi jika Bapak Dewan Komisaris membolehkan ya silakan, tapi saya nggak kasar aja gitu kan, lebih baik menabung. Lanjut, nggak usah. Dulu 20.000 per hari ya, masya Allah itu mungkin lebih berkah. Karena apa? Ada travel sebelah mungkin yang jamaahnya banyak, sebut aja namanya Samir, sebut aja namanya Tanur gitu misalnya. Jamaahnya masya Allah banyak banget. Apa gitu kan, tapi programnya datang. Siapa sih yang nggak mau umroh duluan bayar belakangan? Siapa yang nggak mau? Kalau bisa gratis bayar belakangan pasti banyak tuh. Coba aja bayar buka umroh duluan bayar belakangan pasti tuh. Cuma kan kita intinya bukan di situ, bukan nyari jamaah banyak terus membanyakan profit kita, bukan gitu kan. Kita pengen benar-benar melayani jamaah, memfasilitasi jamaah, mempermudah jamaah gitu kan. Ingin kita dapat profit, alhamdulillah berkah buat kita. Cuma ya nggak ada tujuan juga kita untuk banyakin jamaah biar profit banyak, nggak juga gitu. Saya tuh lebih puas memberangkatkan jamaah banyak, senang aja. Walaupun kadang-kadang nombok gedein, dapetin dari lain gitu kan. Kalau keuangan wajar dong, dia akan menghitung. Cuma kalau kita, makanya kadang-kadang Al-Bait tim Al-Bait ini saya masya Allah bagus banget, maksudnya makanya saya cari yang senior, nggak perlu saya didik lagi karena Al-Bait ini sudah berlari. Kalau ketika kita hire yang newbie yang baru, kita nggak sempat lagi untuk mengajari, kita udah berlari. Terus ketika ada orang masuk baru dan kita harus ngajari, dia pelan-pelan ketinggalan. Jadi saya hire yang benar-benar sudah pengalaman, kita bisa berlari bersama gitu kan. Jadi nggak perlu saya ngajarin sambil jalan seperti itu. Jadi alhamdulillah ketika ada masalah jamaah belum bayar kayak agent, itu mereka yang nanganin, bukan saya lagi. Mau gimana? Ya udah terserah lagi deh, kita semua diapain. Nggak perlu saya kalau Ustadz aja nanti belum bayar. Yang bertindak bukan Ustadz aja, supirnya. Karena supirnya preman. Seperti itu. Jadi apa lagi nih? Batasan menjadi TL. Oh, batasan menjadi TL. Nah ini nih yang kadang-kadang batasan menjadi tour leader dan batasan agent. Jangan mengganggu tugas TL. Percaya aja. Iya emang kadang-kadang gitu. Agent kalau ikut dia nggak bukan TL, tapi dia direcokin TL. Seolah-olah TL kerjanya nggak benar, seolah-olah dia mau jadi TL. Tuh, seharusnya nggak bisa gitu. Seharusnya sama-sama saling support, sama-sama saling bantu, sama-sama saling menangani jamaahnya masing-masing. Tapi kemarin kejadiannya besar ya. Udah gitu pas saya berangkat lagi, ada agent bawa jamaahnya dan Gus Hol jadi tour leadernya, malah agentnya memisahkan diri. Iya, jadi loh kita biasa konsorsium dengan travel lain loh, gitu kan. Dengan travel lain aja kita kompak loh. Kalau udah jalan bareng saat di bandara, kita adalah keluarga. Jangan membanding-bandingkan dari Demak, dari Bandung, dari mana, dari Ciamis. Jangan dibanding-bandingkan. Buktinya waktu Demak berangkat sama Jakarta aman. Maksudnya mereka tidak membanding-bandingkan gitu loh. Tapi kemarin, dan itu kejadian pas saya berangkat,
dia langsung bikin gap gitu. Saat city tour dia pergi sendiri, saat handling di bandara dia udah bisa sendiri, saat umroh dia bisa sendiri. Itu kode etiknya itu udah baik. Kita harus bersama. Kan kata Ustadz Jajuli apa? Ayo ting makan otak. Yang penting kompak. Itu nggak kompak. Justru itu agent kalau ikut itu malah bikin berantakan. Agent ikut dan dia bukan PL itu malah bikin ngerecokin. Ya Ustadz Hasan ya. Agent kalau ikut dan dia nggak jadi PL dia malah ngerecokin, bukan ngebantuin PL. Saat pasti nih ya, saat pembagian rumis dia akan cari-cari dulu buat jamaahnya. Namanya saya nggak lupa namanya. Ya pasti ini pelajaran buat kita semua, jangan seperti itu. Kita ini adalah kata sadar kita ini satu rumah satu keluarga. Ayo kita support gitu. Misalnya TL lagi kerja, Ustaz lagi bagian kunci ya. Ini saya bantuin kan, gitu kan enak. Ustaz jamaah saya mana? Jamaah saya dulu. Ya elah kita lagi begini, terus dia ngerecokin. Lah gitu kan, tolong ya dibantu, tolong gitu maksudnya. Yuk kita bareng-bareng, kita jalan bareng, jangan merasa kan gue juga bawa jamaah gitu. Jadi ya dipercayain aja sama tour leader yang berangkat. Kenapa saya pilih dia jadi tour leader? Harusnya menghargai beliau yang saya angkat jadi tour leader. Kalau agent tidak menghargai dia yang menjadi tour leader, secara tidak langsung Anda tidak menghargai saya, tidak menghargai pilihan saya gitu kan. Misalnya kayak Gus Hol, saya kayaknya agak gimana bawa grup ini nih. Tolong Gus gantiin saya bawa tour leader, jadi tour leader gitu. Ketika agent itu tidak menghargai Gus Hol, berarti kan otomatis dia tidak menghargai saya gitu kan. Saat di bis ketika Gus Hol bicara, menjelaskan, wajar dong tour leader berbicara, wajar dong Ustaz. Yeah. Tapi itu agent malah bikin rame di belakang. Etikanya di mana gitu? Etikanya di mana? Sampai jamaah tuh sampai melihat begini, gitu kan, sampai menengok begitu itu udah bermasalah. Itu udah bermasalah. Jadi kita agent semua ketika jalan berdua ada tour leader, kita nggak jadi tour leader. Gue dibaca nih. Anda tersinggung. Jadi mohon dengan sangat yuk kerjasamanya. Ketika memang belum dijadikan tour leader, ya nggak apa-apa, kita sadar diri, mungkin ilmu kita belum cukup gitu, memang tanggung jawabnya besar. Kita banyak belajar lagi. Pertama belajar melayani jamaah. Mudah-mudahan jamaah kita makin banyak, 25. Ketika jamaah kita banyak itu 20. Bu Haji bikin grup sendiri dong, saya mau bawa TL-nya. Alhamdulillah. Kenapa? Pertama dia harus awalan kalau mau jadi TL bawa grup sendiri dulu dibanding bawa grup orang lain. Kenapa? Kalau bawa grup sendiri minimal kita udah memahami karakter jamaah kita sendiri, dan nggak ada PR lagi untuk beradaptasi dengan jamaah yang baru gitu. Minimal semua tahu gitu, mereka tahu itu bawanya lebih enak dan kita bisa belajar dari situ. Ketika sudah sering bawa jamaah 20-15 dengan bawa sendiri, baru pusat ngasih mandat ke bawa TL 45. Ini jamaah dari mana deh? Ada yang dari Pontianak, ada yang dari Demak. Aduh, jamaah Pontianak foto semua. Ini jamaah Demak, bisa ya. Mau nggak mau harus bisa beradaptasi dengan jamaah, ada jamaah daerah, harus bisa. Itu pertama awalannya bawa dari grup kita sendiri. Kalau kita nggak bisa bawa grup kita sendiri, ini susah. Ketika ada masalah dengan grup kita sendiri, kita bisa nenangin, yang bisa nenangin grup kita sendiri aja kita sendiri, jamaah kita. Malah kita komplain ke TL, malah kita jadi provokator, kan nggak lucu. Padahal sama-sama benderanya Al-Bait juga. Harusnya kan lu agent, harusnya bantu tour leader juga gitu. Jangan sampai jamaah komplain malah bantuin jamaah komplain. Iya nih emang nih kantor pusat
Ustadz gimana sih? Itu di depan jamaah gitu, harusnya duduk bareng sama TL. Ustadz ini gimana nih? Kita kan bisa berkomunikasi yang baik ya. Jangan ketika kita berselisih dengan tour leader di depan jamaah gitu kan. Di depan jamaah ini antara tour leader sama agent gak kompak amat sih gitu kan, nggak lucu jadinya, jalannya nggak bareng gitu. Nah batasannya berapa sih kita bisa jadi bawa TL? Kalau saya pribadi sebenarnya TL itu nggak perlu, sebenarnya nggak perlu bawa banyak jamaah. Saya bisa tunjuk siapapun. Kalau misalnya ada jamaah 25 orang tapi dia nggak layak sebagai TL, nggak akan saya pilih juga, akan merusak, kecuali dia grup sendiri. Misalnya grup kami 45 seat, jamaah dia 20, jamaah yang lain perintilan 3 gitu kan. Belum tentu juga saya kasih beliau jadi jamaah, jadi tour leader kalau memang tidak mumpuni sebagai tour leader. Tanya Ustazah Juli emang jamaahnya banyak? Enggak juga. Kadang-kadang berangkat tanpa ada jamaah, ya Ustazah, maksudnya tanpa ada jamaah beliau gitu. Kadang-kadang juga dia berangkat tanpa ada jamaah beliau juga. Ustaz Apip kemarin bawa jamaah BP, emang jamaahnya Ustaz Apip? Enggak juga. Saya melihat bagaimana dia bisa menghandle jamaah secara umum. Nanti kalau dia tidak, saya pilih mentang-mentang dia jamaahnya banyak 20, ternyata di sana dia belum siap menjadi tour leader, dia bingung untuk pembagian room list, dia bingung nanti di sana saat transit, ya habis transit kemana ya rutenya ya, bahasa Inggris juga nggak bisa, bahasa Arab apa lagi, bingung. Terus ini kemana ya? Terus telepon pusat, kondisi di Saudi, kadang di Saudi sama di Indonesia beda waktu, kita sedang tidur misalnya, selesailah itu. Ada juga jamaah dari agent apa, jamaahnya banyak 25 jadi TL, karena nggak lihat dengan kondisi waktu, akhirnya pipis bayar 5 juta. Ketinggalan pesawat. Pipis termahal. Pipis termahal. Ketapang. Ini aku nggak di online. Ya, karena kenapa? Ketinggalan pesawat. Kalau udah ketinggalan pesawat, emang tanggung jawab pesawat lagi? Salah siapa? Salah sendiri. Dia udah waktunya boarding ke toilet dan nggak tahu jalan toilet. Nah itulah. Nah jalan toilet, komunikasi nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab, telat, bingung dalam pesawat. Angkot bisa ditunggu, nggak bisa. Akhirnya harus beli tiket lagi seharga 5 jutaan, dan itu pun kita subsidi pusat dong gitu kan. Itu kita subsidi loh. Seperti itu. Jadi memang kita butuh TL yang benar-benar bisa menghandle semuanya, bukan asal sembarang TL. Mau nggak sih Albayt jadi besar? Mau nggak sih Albayt TL bagus loh? Mau nggak sih dibilang gitu? Daripada saya asal pilih, oh jamaahnya banyak, ternyata nggak bisa bawa jamaah, ternyata nggak tahu kondisi dan nggak pernah berangkat, nggak tahu solusinya harus gimana dan apa-apa telepon kantor, kan jadi merusak citra Albayt semua seperti itu. Jadi pelan-pelan insya Allah semuanya bisa jadi TL. Dan saya pun nggak pernah jadi TL sampai sekarang pun, saya juga nggak pernah jadi TL dan nggak bisa jadi TL, dan saya sadar itu. Saat di TL saya nggak bisa, jadi marketing pun saya nggak bisa. Jadi direktur dia. Bisa. Bisa jadi direktur. Ya, marah-marah doang. Kalau kata Seiza, anak saya, kenapa sih bos kerjanya marah-marah mulu? Karena yang dilihat saya terus gitu kan. Bukan. Jadi gini, harusnya kita sadar diri ya, kemampuan. Kalau saya sadar diri kemampuan saya ada di mana, saya nggak mungkin jadi marketing karena memang saya bicara saya kurang bagus.
ngomong saya selalu ngegas, nggak mungkin bisa baik gitu. Marketing nggak bisa gitu. Ketika ada orang pertanyaan di handphone saya dengan pertanyaan mau nanya, pertama udah baik gitu, bisa nanya umroh boleh bu, gitu kan, boleh pak. Ketika dikasih pertanyaan 1, 2, 3, 4, maaf bu udah full, saya bilang capek saya jelasin. Itulah, memang karakter orang tuh nggak bisa dipaksain, dan saya harus bisa berlembut-lembut gitu, berbahasa basi nggak bisa. Ya udah begini aja, dan makanya saya tunjuk nih, ini sabar nih bu, ini sabar nih Gus, pagi umroh malam suruh ke Tanim lagi mau dia. Nggak apa-apa gitu. Iya kayak Ustadz Hasan, iya lembut gitu. Mau dimarahin kata Gus Irfan, yang penting harus tebal kuping, harus sampai kayak gitu. Iya, orang komplain juga bilang iya aja. Ada solusi ya. Kalau kerja Juli, kasih panu kasih. Pokoknya ketika jamaah minta suksesnya TL, sukses jaget, ketika jamaah repeater, mau dong TL-nya beliau lagi, nah sukses tuh. Kalau minta di repeat, terus TL jangan yang itu dah. Enggak, ini kayaknya gitu. Oh, udah selesai. Nggak dipakai lagi udah. Yang penting jangan merasa kok bisa jadi TL. Enggak, saya juga sama nggak jadi TL gitu kan. Dan emang nggak bisa. Saya mau ngayomin jamaah tiap hari. Saya gergetan ngeliat orang yang amat banget sih gitu kan. Nggak sabaran. Misalnya Bu, nanti kumpul di sini jam 4 ya Bu. Kalau TL yang penting sabar. Ibu kan dari saya udah tunggu jam segini, kok udah mudah-mudahan juga nggak bisa gitu kan. Makanya saya nggak bisa gitu. Terus sekarang saya juga harus pergi, mau sendiri gitu, mau ibadah sendiri. Terus biasanya TL membuat tuh selalu ikutin ibu. Bu Haji mau kemana, saya ikut ya. Terus ibu nggak mau diintil itu sekarang kan. Terus kadang kalau satu kamar TL itu misalnya harus satu kamar mumpuni gitu kan, ngayomin. Kalau saya orangnya kan nggak bisa tidur rame-rame, paling kamar mandi. Maaf misalnya, ibu kamar mandi masa nanti saya jatuh, licin gimana Bu? Aduh ya ampun, nggak bisa gitu juga gitu. Saya tahu waktu saya tuh nggak bisa, makanya saya sadar diri dan nggak bisa gitu. Kecuali bantuin, misalnya suruh handling, suruh check-in hotel, suruh marah-marah ke orang Saudi, boleh gitu kan. Tapi kalau untuk menghandle jamaah, Bu, kan Bu, aduh basa-basi banget ya, nggak bisa cuma basa-basi. Beneran dah. Jadi saya terus terang saya nggak bisa jadi TL dan tidak bisa jadi mata yang baik, udah itu aja. Jadi jangan khawatir, kita temenan. Oh, untuk fee dan komisi. Sebenarnya kenapa sih komisinya? Mana Ustaznya nggak ada, udah skip. Nggak ada ya. Ustaz Bayaki belum nanya. Ustaz Bayaki belum nanya.